Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milatul Fitria dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan. Pengertian sistem pemerintahan. Pemerintah menurut istilah sistem pemerintah berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem berbahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara, dan dalam kamus bahasa Indonesia kata-kata itu berarti A. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. B. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, dan negara. Yang C, yaitu pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Berikutnya adalah kesejahteraan rakyat. Dalam hal mengejar tujuan ini, ada paham yang berpendapat bahwa keputusan-keputusan adalah cara untuk menentukan berbagai usaha yang mengejar tujuan dan dapat dibuat pula untuk kepentingan individu oleh orang lain. Jadi, keputusan itu dapat made by himself atau made for him. Faham yang pertama menimbulkan teori demokrasi, dan faham yang kedua menumbuhkan teori otokrasi dan teori totaliter. Tetapi, walaupun kepentingan dan kesejahteraan individu sangat dipentingkan dalam teori-teori kenegaraan modern, kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat atau kesejahteraan umum ini tidak boleh diabaikan pula. Ini berarti bahwa negara di samping menyelenggarakan kesejahteraan dan kepentingan individu, harus juga berdaya upaya untuk meningkatkan usaha bersama untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin dapat dicapai individu atau kelompok-kelompok individu masing-masing. Tujuan dan tugas pemerintahan sebagai kesejahteraan rakyat ini adalah memajukan baik kesejahteraan para oknum maupun kesejahteraan masyarakat dalam keseluruhannya dan dalam arti yang luas, yang seluas-luasnya. Berikutnya adalah kebenaran dan keadilan. Apakah keadilan itu? Pertanyaan ini sangat sukar untuk dijawab. Antara lain, Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan tidak berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama banyaknya atau sama besarnya dari sesuatu. Berikutnya adalah pertahanan. Tujuan penting lainnya adalah mempertahankan eksistensi manusia atau warga negara dengan jalan memelihara kelangsungan hidup negara, terutama melindungi warga negara dan pemerintah dari ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan yang datang dari luar yang bertujuan untuk mengganggu, merongrong, atau bahkan menghancurkan eksistensi pemerintahan. Tujuan pertahanan ini merupakan tujuan ekstern, yakni tercapainya sesuatu eksternal security, karena ditunjukkan khusus terhadap serangan-serangan yang mungkin datang dari musuh yang berada atau berasal dari luar wilayah negara. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan. Adapun 1. Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno aristro yang berarti terbaik dan kratia yang berarti untuk memimpin. 2. Demokrasi yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. 3. Demokrasi totaliter yaitu sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarawan Israel J.L. Talmon
untuk merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara, kebangsaan yang warga negaranya meskipun memiliki hak untuk memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Selanjutnya, sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. 1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. 2. DPR sebagai pembuat undang-undang. 3. Presiden sebagai penyelenggaraan pemerintahan. 4. DPA sebagai pemberi sarana kepada pemerintahan. 5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. 6. BPK mengaudit keuangan. Sistem pemerintahan setelah amandemen 1999 sampai 2002. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen 1999 sampai 2002. Jadi, secara institusional Indonesia menganut sistem trikameralisme, yakni Kamar Dewan Perwakilan Rakyat, Kamar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kamar Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang di dalamnya diberi fungsi dan kewenangan masing-masing. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.